Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Perkenalan diri dulu dong. Halo, nama aku Ria, umur aku 19 tahun. Kali nama saya Rafael, angkatan 19. Ya, nama saya Lubi Lukman, bisa dipanggil Lukman atau Nugrah juga. Saya masih Sostimluk, prodi manajemen logistik. Kenalkan, nama saya Novi Fitriani. Umur saya sekarang 22 tahun. Juara Tova Saudara angkatan 2020. Halo, nama saya Kamil, umur saya 19 tahun. Perkenalkan, nama aku Tiara. Aku Nanta dari angkatan 2019. Oke. Rafael pernah dibully nggak? Pernah dulu waktu SD, kelas 5. Pernah, waktu pas SMK. Pernah, aku pernah dibully. Dibully pernah. Pernah pastinya. Pernah sih. Wah, pernah banget. Pernah waktu SD. Dibully karena apa? Yang paling keras itu dibully karena fisik. Waktu kalau nggak salah itu SMP. Bulinya itu bully fisik pernah, terus di kejek-kejek juga. Bully fisik tuh kayak misalkan kan saya kurus nih. Jadi waktu itu pernah pas SMA kayak bikin acara gitu kan, ngambil bambu, diteriakin, "Weh, bambu, ngangkat bambu" gitu kan. Yang buat kayak bener-bener inget sampai sekarang itu, jadi kan kalau anak SD dulu bukannya disampul tuh ya. Jadi mereka itu ngerobek sampul buku aku, terus kayak itu kan istirahat, terus aku kayak jajan makan es krim gitu, duduk sendiri di depan masjid tuh kan. Terus mereka kayak segerombolan tuh dateng, terus kayak nunggu di pojokan, terus satu orang dateng ke depan aku kayak nunjukin apa sih, buku sampul aku yang dirobek, terus kayak ini nama kamu kan gitu kan, sambil dirobekin nama aku, terus kayak diremek-remek, terus dibuangin ke tong sampah, terus dia bilang kayak ini nama kamu cocok kayak kamu di sampah gitu, kayak anak SD loh. Ya, jadi namanya orang gendut kan wajar lah ya, sering dibully, sering diomong-omongin. Entah dibilang babi, entah dibilang hitam lah, terus kotor. Karena SMP kan, ya namanya anak-anak SMP kan juga belum tahu apa-apa, jadi ya itu sih yang paling kerasa kalau dibully. Itu waktu SD itu si pemulai ini itu seorang cewek, dia baru pindahan dari sekolah. Waktu itu sekolahnya dari Manado, jadi pindahan itu anak pindahan, terus datang tiba-tiba bilang gua jelek dan lain-lain. Jelek sih ya sih, cuman kita pokoknya tentang fisik lah. Lalu dia bilang, dia diskusi sampai gue nangis, terus gimana sih? Jadi aku nggak tahu salahnya apa. Waktu itu aku tuh pindah kelas, pas kelas 2 tuh aku pindah kelas. Nah di situ tuh ada satu geng yang emang dia tuh cantik lah istilahnya, kayak gitu, cantik banget. Aku nggak tahu karena mungkin aku anak baru di situ kan. Terus kayak aku tuh itu ulang tahun, terus aku disiram pakai air danau, terus baju aku dilempar pakai makanan. Pokoknya kayak gitu, aku nggak tahu salahnya di mana, salahnya apa. Sampai pas perpisahan akhirnya aku ketinggalan bis karena dibilang katanya Novi udah masuk sampai segitunya gitu sih. Karena dulu badan saya kecil, terus rata-rata lingkungan saya ya mungkin karena fisik juga pernah dibully gitu. Aku lagi makan sama temen aku waktu istirahat, terus tiba-tiba dia ini datang aja gitu sama temen-temennya geng yang rame itu. Padahal biasanya cewek-cewek hits kan temennya tuh fake friend semua kan. Terus dia lewat gitu, terus dia nyenggol aku pas aku lagi megang makanan buatan mamaku. Jadi dia nyenggol aku dari belakang, terus kotak makanan aku tumpah semua. Abis itu karena gak tau ya, waktu itu aku lagi suka banget sama masakan mamaku, jadinya aku sedih gitu karena dia senggol, terus makanannya tumpah semua. Tapi nggak tahu sih karena apa. Gimana perasaan kamu waktu dibully? Lebih ke sedikit marah, tapi ya karena gak ada kemampuan buat ngebalas, jadi ya biasa aja sih. Ada sedikit marahnya juga.
perasaan aku sih kayak waktu di langit terus dia pergi kan, kayak aku kayak kediem gitu, kayak terus aku nengokin mereka ketawa gitu di pojokan terus kayak terdiam gitu sampai megang es krim aku kayak 1 menitan terdiam, terus kayak aku makan es krim aku lagi soalnya es krimnya udah mau meleleh gitu, jadi kayak udah aku makan lagi terus kayak sedih gitu, tapi nggak terlalu apa sih gitu, tapi ingat banget sih. Bingung sih, sedih juga, tapi lebih ke bingung karena nggak jelas kayak ngapain sih gitu. Ya perasaan waktu itu sedih, tapi untuk sekarang jadi termotivasi aja, itu jadi pembuktian kalau kadang orang bully itu berkata sejujurnya bahwa ya kita gendut pastinya gendut, ya udah, jadi sekarang jadi motivasi lah buat kedepannya. Waktu itu kesel sih, kayak ya siapa juga yang mau kurus, siapa juga yang mau nanjak gunung kabut kan nggak ada yang ini kan, semuanya kehendak Tuhan gitu kan. Tuhan banget. Karena masih SD jadi nggak tahu apa-apa, jadi pasti diam aja terus nangis dan gitu. Anak SD kan masih belum tahu apa-apa jadi Rasanya kalau di fitnah lebih ke kurang ajar sih, kayak nuduh nggak jelas gitu, padahal bukan saya pelakunya. Apa yang kamu lakuin waktu dibully? Waktu aku dibully aku nangis, diam, itu sih yang jadi aku itu, aku terus kayak trauma sekolah apa dong. Yang aku lakuin itu pertama tuh paling sedih, terus mikir juga, akan merenung kenapa sih dibully, kenapa sih diomong-omongin kayak gitu. Tapi kalau kita terus merenung dan dia di kamar nangis, ya apa lebih buat perubahan lah, keluar dari kamar ngelakuin sesuatu yang bermanfaat juga, pasti bakal lebih baik ke depannya. ya waktu pernah bully sih nangis karena dibully gitu pada digantang dan lain-lain ya. Kayak aku kayak diem aja sih di situ, kayak diem terus kayak udah berapa hari kayak terus tiap hari tuh ya minta maaf, terus sampai hampir seminggu gitu baru kayak aku bujuk-bujuk teman aku bujuk-bujuk loh gitu. Terus kayak gitu kayak ya udah terakhir udah dikawanin gitu, terus kayak satu-satu sih mendekatnya, terus kayak ya udah berteman lagi. Itu pas 5 SD sih, tapi yang si gerbosnya ini memang susah banget gitu, kayak udah sih. Tapi kelas 6 kayak bestian gitu sama dia. waktu di senggol itu aku nangis sih, karena nggak tahu ya, karena nggak punya kekuatan buat ngelawan juga, karena dia temennya banyak juga, jadinya yaudah cuma bisa nangis aja, nggak ngapa-ngapain lagi. Waktu dibully tuh kayak ya pura-pura ketawa aja gitu kan, padahal dalam hati Kalau saya waktu dibully, karena mungkin latar belakang saya pemaaf, ya saya maafin aja gitu. Tapi ya keinget pasti keinget. Berapa persen pengaruh bully itu di kehidupan Tiara? Pengaruhnya sih nggak ada sih sebenarnya, cuman kayak ingat kayak kejadian gitu, kayak kalau dipikir-pikirin sih sekarang kayak kok bisa ya anak SD ngelakuin gitu sama anak SD gitu, cuman kayak biasa santai aja sih kalau aku. Kalau bully secara fisik sih 50%, kalau bully secara fitnah 100% sih. waktu pas SMA itu pengaruh banget sih, jadi kayak minder segala macam. Cuma sekarang kan kayak udah mikir ya kita udah usaha, yang penting kan pola hidup saya segala macam, terus ya udah semua kan kehendak Tuhan gitu. Ya cukup berpengaruh, cuma itu jadi saya jadikan motivasi aja lah, jadi biar lebih baik ke depannya, gimana kita ngebawa itu, kita terima aja masukan dari orang lain. 100%. Kemudian Kalau di kehidupan sih nggak berpengaruh, cuma keinget sih sama orangnya, maksudnya jadi berbekas aja gitu, kayak pernah ngerasain hal kayak gitu, jadi kebayang aja tuh.
Oh, kalau pengaruh sebenarnya saya juga pernah jadi pelaku bully, juga pernah korban bully, juga pernah. Jadi ya maksud saya pelaku bully itu dalam candaan ya konteksnya, karena memaklumi bully itu memang tidak boleh sebenarnya, tapi di lingkungan teman-teman saya setidaknya kalau tidak menyakiti dan menyangkut latar belakang khususnya keluarga atau ruang lingkup pribadi lah, itu mungkin bisa dimaklumi kalau menurut lingkungan saya gitu sih. Gimana cara kamu atasi perasaan kamu waktu dibully? Untuk atasin permasalahan tuh jadi kayak saya menyendiri gitu, kayak nyenangin diri, mikir sendiri, kayak ya mau gimana lagi, udah kayak gini kan, kita usaha pun percuma juga, malah makin kayak dikatain sok-sokan segala macem gitu kan. Jadi kayak ya udah terima semuanya, kayak ikhlasin aja gitu. Lebih ke nunjukin aja sih kalau misalnya kayak gitu tuh nggak penting, terus kayak nggak melakukan hal itu sama orang lain. Ya udah sih. Dulu sih mungkin udah mikirnya ini bully lah ya kan, karena kayak mungkin anak SD terus kayak ya namanya mungkin kebanyakan orang nggak merasa kayak ya anak SD ya, jadi nggak apa gitu, nggak terlalu aware sama yang gitu. Cara atasinya biasanya di bawah saja sih, tapi kadang suka pikiran aja. Ngomong sih ke teman yang lebih ngerti, bukan lebih ngerti, yang intens secara pribadi gitu. Ini nih gue pernah dia ngatain gini gue enak, gue harus apain sih sebenarnya, karena saya juga sering emosi, tapi lebih ke minta obrolan dulu gitu sebelum ngelakuin tindakan ya balas dendam, tapi nggak secara fisik gitu. Cara ngatasinya itu ya cara ngatasinya ya kayak apa ya, paling lebih ke arah olahraga sih, karena yang dibully kan fisik, selain selain kita olah tubuh juga kita olah pikiran juga. Sering lebih baik banyak baca buku sama lebih masukin nutrisi ke otak sih. Ke psikolog waktu itu sampai akhirnya didiagnosa sama dokter, terus dikasih obat sama dokter, pokoknya sampai kena mental kayak gitulah. Sampai akhirnya tuh kayak masih trauma, introvert, takut untuk berteman, takut untuk sekolah kayak gitu. Apa yang mau disampaikan untuk orang yang sering ngebully orang? Untuk orang yang dibully apa? Untuk orang yang sering ngebully. Untuk pembuli ya semoga baik-baik aja, harus mati aja sih sebenarnya. Kalau mati sih semua masuk surga. Buat yang sering ngebully, fitnah sih emang kejam ya kan. Kalau buat fisik ya sebelum menghina orang sadar diri aja lah kalau buat itu cara fisik. Buat kawan-kawan yang sering bully nih, bro, lu nggak sempurna bro. Untuk orang yang membuli, makasih banget udah membuli. Ditunggu bulian selanjutnya, apa yang saya perlu buktikan lagi biar saya lebih baik ke depan. Gak bos. udah kayak gede banget sih. Gak tahu sih, pokoknya jangan bully deh. Kayak lu ingat gue gak sih? Udah sih itu aja. Mungkin ke orang yang gue dan khusus ke saya pribadi juga, janganlah jadiin alasan candaan sebagai tindakan bullying gitu, karena siapa tahu yang menurut kita lucu itu juga menyakiti orang lain gitu. Apalagi ketika kita ketawa dan dia ngelihatnya nggak enak, mungkin dia bakal pengaruh buat hidupnya dia selanjutnya gitu. Secara tidak langsung kita juga nggak tahu gitu yang membuli. Ngapain lah kayak gitu, nggak penting sih, maksudnya kayak urusin hidup masing-masing aja lah, nggak perlu ngejatuhin orang lain juga kalau pengen jadi hits gitu. Yes. Ingat aja, karma nggak pernah salah alamat. Oke.
kasih.